Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya dari channel Tukang Profesional. Dan kali ini kita teruskan lagi untuk cara-cara membuat plester di dalam rumah ya, di dinding di dalam rumah. Dan di video saya sebelumnya saya telah menjelaskan untuk plester di dalam rumah seperti ini. Untuk bagian kepalaannya itu saya menggunakan paku ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membuat kepalaan sebelumnya. Apabila keadaan itu terdesak, maka kita cukup memakai paku saja ya. Di bagian ini saya sudah memasang paku ya. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan. Di bagian bawah ini ditarik benang ya, dari samping kanan, dari sini ke sini ditarik benang. Jadi benang itu untuk panduan ininya ya, untuk meletakkan pakunya ya. Jadi pakunya itu dipaskan saja ke benang yang ditarik ya, yang ditarik dari samping kanan ke samping kiri ini ya. Dan untuk meletakkan pakunya itu dipastikan terjangkau oleh sidarannya ya. Di bagian kanan di sini mestilah dibuat kepalaan pakunya ya. Pertama kali di video saya sebelumnya itu di load di bagian kanan di sini. Jadi untuk bagian pakunya itu saya memasangnya di bagian tengahnya. Di sini ada satu paku dan di bagian sini ada satu paku ya. Jadi cara menarik sidarannya itu dari samping kiri, dari kusen pintunya ini ke sini ya. Jadi sidarannya itu sampai ke paku yang di bagian sini ya. Dan di bagian seterusnya, di bagian sini terjangkau dengan sidaran dari paku yang di sini ke sini, terjangkau dengan sidaran ya. Jadi kita membuat kepalaan yang di bagian bawahnya itu cukup mudah ya, apabila dipaskan ke paku yang kita pasang itu ya. Dan di bagian kanan ini masih terjangkau dengan sidaran ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk membuat plesternya. Dan di bagian atasnya ini dibuat berdiri sidarannya, dipaskan ke plester yang di bagian bawah, yang dipaskan ke paku yang di bagian bawah ya. Jadi posisi plesternya itu sudah rata apabila ditarik benang ya. Jadi plester yang di bagian bawah yang dibuat di awal tadi, yang saya buat tadi, itu sudah cukup untuk meluruskan plesternya ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk meluruskan plesternya ya. Bagian sidarannya cukup dibuat berdiri seperti ini ya. Jadi posisi plesternya itu sudah merata dan lurus ya. Di bagian bawah di sini saya membuat lebih awal tadi ya. Jadi itu tujuannya agar yang di bagian bawah itu lebih kering sedikit ya.
Jadi di saat mau meluruskan plesternya itu kita akan lebih mudah untuk mengepaskan sidarannya dengan plester yang di bagian bawah, sebab plester yang di bagian bawah itu kita sudah membuatnya lebih awal, maka plester yang di bagian bawah itu sudah agak kering. Jadi di saat kita meluruskan memakai sidaran seperti ini, plester yang di bagian bawah itu tidak akan terhakis oleh sidarannya ya, sebab yang di bagian bawah itu sudah agak kering ya. Jadi di saat meluruskan memakai sidaran seperti ini, yang di bagian bawahnya itu tidak akan terhakis ya. Setelah dibuat berdiri sidarannya seperti tadi, dibuat melintang juga ya, agar tidak ada yang bergelombang plesternya. Kalau perlu dibuat melintang, diputer ya. Jadi posisi sidarannya itu diteliti ya, dilihat dari samping. Kalau ada plester yang masih tidak mengena ke sidarannya, sudah pasti itu kurang ya plesternya ya. Kalau tidak ada yang mengena, kemungkinan itu bergelombang ya. Jadi kalau dibuat berdiri saja sidarannya, mesti ada yang bergelombang sedikit ya. Jadi saya sarankan di saat menarik sidarannya itu dibuat berdiri. Setelah dibuat berdiri, barulah dibuat melintang ya. Dan di sini adalah batas meja dapur ya. Di sini, di samping ini dihaluskan menggunakan trowel agar nanti di saat membuat pengajian kita akan lebih mudah ya. Di bagian ini nanti akan dibuat tempat ini ya, wastafelnya di sini ya. Di bagian ini adalah pipa untuk pembuangan dari wastafelnya ya. Jadi untuk bagian pipa wastafel itu lebih rapi, ditanam ke dindingnya seperti ini ya. Dipastikan aja kedudukan pipanya itu sebelum membuat plesternya itu dibuat dulu. Jadi di saat membuat plesternya itu nanti akan tertutup satu kali pipanya itu seperti ini ya. Dan di sini, di atasnya ini, di sini dan di sini ada dua pipa ya. Nanti akan disambungkan ke ini ya, ke keran wastafelnya ya, ke keran wastafelnya. Untuk keran wastafelnya itu saya membuatnya yang tembus dari lantai ininya ya, lantai meja dapurnya, bukan yang tembus dari dindingnya ya. Jadi untuk keran wastafelnya itu nanti akan tembus dari lantai meja dapurnya ya. Jadi itu untuk membuat plester yang akan dipasang keramik itu tidak perlu dihaluskan menggunakan trowel ya, agar permukaan plesternya itu agak kasar sedikit. Jadi pelekatan keramiknya nanti akan lebih kuat apabila tidak dihaluskan menggunakan trowel ya. Oke rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat semua, sekiranya cara yang saya bagikan ini kalian memahami,
silahkan ditekan tombol like-nya, dan bagi yang baru bergabung silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan untuk membuat pengacian dinding seperti ini, ditarik satu kali dulu untuk semen aciannya ya, jangan terus dihaluskan, ditarik dulu satu kali seperti ini. Nanti di saat semen aciannya itu sudah agak lembab, sudah agak kering sedikit, barulah ditarik lagi menggunakan trowel, dihaluskan ya. Dan untuk membuat pengacian di dinding seperti ini, kalau di sini ya, itu dibuat pengaciannya itu selepas membuat plester. Di saat dinding plesternya itu sudah agak lembab sedikit, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, itu barulah dibuat pengaciannya ya. Kalau dibuat pengaciannya itu di saat dindingnya itu sudah kering, maka kita harus menyiramnya dulu dengan air bagian dinding yang sudah kering ya, supaya aciannya itu lebih kuat merekat ke dindingnya ya. Kalau tidak disiram dengan air, maka berkemungkinan aciannya itu akan retak dan akan susah untuk membuat pengacian di saat dindingnya itu sudah kering, apabila tidak disiram dengan air ya. Oke rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat semua, sampai di sini saja penjelasan saya di dalam video ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.